Nah, informasinya beberapa FC atau DC lapangan eksternal yang masih random dari APK pinjol di beberapa kota besar di Jawa dan Jabotabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan jadi begini gara-gara hutang cuma 1 juta bisa sampai 500 juta karena kesalahan sedikit saja. Nah, apa itu? Pinjol-pinjol apa saja yang sudah dilewatin, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya beberapa informasi dari teman-teman kita, terutama untuk yang galbay di Adbantu Saku. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian tidak pernah punya tagihan ataupun tidak pernah mengajukan pinjaman, tolong hati-hati sekali. Ada beberapa teman-teman yang ditransfer sama seseorang dan ternyata transferannya itu berasal dari pinjol. Kok bisa seperti ini? Bagaimana informasinya? Nah, seperti ini informasinya. Kronologi istri ditelepon malam-malam, katanya ada tagihan di Bantu Saku, padahal nggak pernah pinjol apapun di HP-nya. Setelah dicek ternyata benar ada tagihan, tapi pas dicek rekening nggak ada uangnya, dan dicek mutasi rekening masuk ke rekening itu. Apa ada solusinya? Soalnya nggak pernah minjem apapun. Anehnya pihak BCA bisa jebol gitu ya. Nah, banyak yang menginformasikan seperti ini. Mungkin ya bang, ini sepertinya tetap istri yang bersangkutan pengajuan, terus di ACC dapat ditelepon ditawarin kembalian dana yang masuk, tapi diarahkan ke top up salah satu e-wallet, tapi tagihan tidak hilang, lalu duitnya pun melayang. Karena dilihat dari SS pinjolnya itu baru pengajuan dan ACC-nya beberapa saat setelahnya. Nah, banyak yang menyetujui hal ini. Kemungkinan sebesar ini istrinya ketakutan karena udah ketahuan minjol, kemudian ada yang coba untuk menawarkan pengembalian dana. Terakhir istrinya mengembalikan dana, ternyata uang tersebut bukan masuk ke pinjolnya, malah lari kepada si penipu. Ujung-ujungnya ada tagihan dan teror karena tidak benar membayarkan pinjolnya. Tetapi ada juga yang mengalami hal seperti ini, yang awalnya dia pengajuan legal, ujung-ujungnya dicek ternyata itu adalah ilegal. Kasusnya sama kayak saya bang, pagi-pagi tiba-tiba ada masuk ke rekening 2 kali, terus aku telepon ke OJK, katanya bisa jadi dari pinjol ilegal. Terus aku ke bank langsung minta diblokir rekening dulu. Nah, terus tiba-tiba ada aplikasi nyangkut di HP paling ujung, padahal nggak pernah install. Pas dibuka tiba-tiba ada tagihan, mana 2 kali lipat lagi yang datang. Akhirnya aku nggak mau pusing, aku pakai dana darurat buat bayar. Udah dilunasin malah ngirim lagi. Ya udah langsung aku hapus aplikasinya. Beberapa hari kemudian ada yang neror suruh bayar. Ya nggak aku bayar lah, udah aku lapor ke OJK sama ke Polda. Amit-amit memang itu kerjaan mereka. Nah benar. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati sekali kalau seandainya kalian punya galbay, kalian terpaksa menggunakan pinjol, ada baiknya kita untuk jujur ya, jujur kepada pasangan kita. Hal ini untuk apa? Untuk mencegah kita lebih jauh lagi gaya lubang tutup lubang, karena menutupi ketakutan kita, takut nanti suami ketahuan, takut nanti suami yang diteror, takut nanti ini itu ujung-ujungnya yang tadinya bisa kita selesaikan karena hutangnya sedikit, akhirnya jadi banyak ya. Jadi lebih baik daripada suaminya nanya sana sini dan informasinya ada yang mengatakan bahwa ini tuh bukan penipuan, ini bisa jadi emang istrinya yang gunakan pinjol tapi dia pura-pura tidak mau mengakui. Jadi jangan sampai ini terjadi pada kalian ya. Dan update lagi teman-temannya dari mantan DC yang kebetulan pengguna dari pinjol untuk beberapa wilayah-wilayah di daerah Jawa dan Jabotabek yang per Desember ini masih sangat gencar menagihnya barbar dan makin menjadi-jadi. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Nah, informasinya beberapa FC atau DC lapangan eksternal yang masih random dari APK pinjol di beberapa kota besar di Jawa dan Jabotabek. Yang pertama itu adalah Uatas, Pinjam Yuk, Julo, Indosaku, Ada Modal dan kawan-kawan, dan Indosaku. Note, kunjungan lebih dari prioritaskan ketagihan yang nominalnya besar ke debitur cewek yang gampang diintimidasi. Tetap tenang dan utamakan kebutuhan keluarga dan stay galbay. Nah, kalau dari saya ini ada benar ada tidaknya juga teman-teman ya. Kalau untuk Ada Modal sendiri itu belum ke seluruh Jawa sih ya, masih hanya sedikit saja. Tetapi yang lebih pasti itu ada beberapa saya tambahin
Yang pertama itu adalah Indodana, Kredit Pintar, kemudian lagi ada Ivoji, Singa ID, kemudian Shopee. Yang terakhir itu adalah Cairin. Nah, itu beberapa yang masih sangat-sangat rajin sampai Desember ini. Tetapi itu tidak semuanya didatangin, hanya beberapa saja bagi yang mereka galbainya gampang untuk dijangkau dan nominalnya juga lumayan besar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi apakah ini benar apa tidak? Jawaban dari saya adalah ini semuanya benar, dan ada beberapa yang memang tidak didatengin sama DC. Jadi tidak bisa kita kelompokkan bahwa semua yang galbay itu akan didatengin DC, itu tidak. Hanya sebagian saja. Jadi mudah-mudahan bagi kalian yang galbay di sini, insya Allah masih aman. Lanjutkan aja terus galbay. Yang penting kalian tetap kuat mental. Jangan sampai seperti cerita teman kita satu ini, yang awal mulanya dia hanya punya hutang 1 juta, gara-gara dia ikut-ikutan teman dan percaya dengan omongan teman, dan akibat tidak terlalu banyak informasi tentang pinjol, dia mendapatkan tagihan hingga sampai 500 juta. Nah, berikut ceritanya kita baca sama-sama ya. Halo Kak, semua terjadi karena temen nyaranin untuk galbay, padahal tagihan saya ada di angka 800.000 sampai 1 juta aja. Temen saya bilang, ngapain kamu rajin banget bayarin pinjol, galbay aja. Pada saat itu saya nggak tahu apa itu galbay, dan teman saya nyaranin untuk download 3 aplikasi pinjol. Dengan kesadaran penuh saya lakukan semuanya, dan hasil galbay diminta bagian sama teman saya. Pas udah jatuh saya ditagih dari pihak APK, saya hubungin semua teman saya, katanya nggak apa-apa, aman loh. Berawal dari sinilah hingga akhirnya 500 juta ataupun setengah miliar. Berbulan-bulan saya abaikan tagihan dari semua aplikasi tersebut, takut banget karena setiap hari diteror debt collector. Panik, bingung, takut orang tua tahu. Setelah tahu apa itu galbay, saya tanpa mikir panjang minjem ke retenir. Ini teman sendiri tapi dia buka jasa pinjam uang gitu. Ingat banget dulu minjam 20 juta, bunganya 30 juta, itu harus dibayar dalam waktu 3 bulan, temponya 3 kali. Karena gaji saya saat itu 7 juta per bulan, bener-bener gak cukup untuk menutupi ke rentenir. Akhirnya buka lubang lagi ke orang yang berbeda. Nah, inilah penyebab awal mula semua orang itu banyak yang gaya lubang tutup lubang, dan semua orang banyak yang tidak bisa keluar dari yang namanya pinjol. Awal mula yang tidak tahu apa itu galbay, terpengaruh sama teman-teman, akhirnya coba untuk joki, karena udah nggak ada lagi yang bisa untuk digali-gali lagi, akhirnya ke rentenir. Ujung-ujungnya karena tidak bisa lagi yang digali dengan rentenir, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dan terprosok. Dan berikut daftar pinjol yang masih aman menurut saya di bulan Desember teman-teman ya. Bisa kita lihat ada 360 kredi, Bantu Saku, Batumbu, Cash Cepat, Cicil, Dana Bijak, Dana Cita. Kemudian ada Isi Cash, selanjut lagi KTA Kilat, Mau Cash, Pinjamin, Samir, dan yang terakhir itu adalah Uang Mi. Nah, ini dalam kategori pinjol yang paling banyak digunakan, bukan dari pinjol UMKM. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan kepada kalian semuanya, tolong bagi kalian yang mau galbay, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah cari dulu sebanyak-banyaknya informasi tentang galbay. Jangan galbay ikut-ikutan. Kalau sebagian orang mengatakan aman, sebutkan daerah kalian. Saya tinggalnya di sini. Apakah benar-benar aman? Karena apa? Ketika kalian menjalani galbay, terus kalian menemukan akun ataupun menemukan vlog-vlog yang cocok dengan keadaan kalian, ternyata kalian tahu bahwa itu ada DC lapangannya. Sementara kalian sudah berteman dengan sekeliling orang-orang yang memang ikut-ikutan galbay. Ujung-ujungnya gaya lubang tutup lubang, ujung-ujungnya pakai pinjol ilegal, ujung-ujungnya ini itu dan segala macam. Dan terakhir, karena semakin ketakutannya dengan informasi yang kalian terima dan semakin kurangnya pengetahuan lagi terhadap pinjol yang kalian gunakan ini, ujung-ujungnya kalian menggunakan rentenir yang bunganya gila-gilaan. Jadi sejauh ini saya informasikan buat kalian yang belum berani galbay, sebenarnya rugi ya. Kisah teman kita ini sebagai inspirasi bahwa hanya gara-gara ketakutan dan tidak peduli dengan informasi pinjol, ujung-ujungnya hutang 1 juta akhirnya menjadi 500 juta. Cukup hanya dia saja yang mengalami hal ini. Informasi dan pengalaman dia jadikan pembelajaran buat diri kita, dan jangan kita terperosok ke dalamnya, karena kita sudah tahu kalau udah model seperti ini pasti yang dipikirkan adalah bundir kalau nggak menghilang. Itu saja. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kuatkan iman kalian, kuatkan mental kalian, dekatkan dengan Sang Pencipta, minta pembuka jalan sebaik-baiknya, minta rizki yang sebaik-baiknya untuk kalian, dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, karena hidup kalian lebih berharga dari yang kalian pikirkan. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, tetap semangat, tetap bekerja, dan jalani hidup kalian sebaik-baiknya. Itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.